Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 15 Agustus 2022 dalam pekan ke-20 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Patrick Richard, Mazmur dilantunkan oleh Maria Paula, dan renungan ditulis oleh Regina R. Himawan. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami firman-Mu. Firman-Mu telah menjadi manusia dan kini menjadi bentuk kehadiran-Mu di tengah kami. Utuslah Roh Kudus yang Kau janjikan sebagai penghibur yang mengajarkan kami makna firman-Mu itu. Kiranya inspirasinya membantu kami memahami firman yang telah ditulis dengan inspirasi ilahi. Jadikan pula kami melalui hembusan roh-Nya, tanah-tanah yang subur bagi pertumbuhan firman-Mu, hingga menghasilkan buah berkelimpahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel, bab 24, ayat 15 sampai dengan 24. Tuhan bersabda kepadaku, "Hai anak manusia, aku hendak mengambil daripadamu dia yang sangat kau cintai seperti yang kena tulah. Tetapi janganlah meratap ataupun menangis, dan janganlah mengeluarkan air mata. Diam-diam saja mengeluh, jangan mengadakan ratapan kematian. Lilitkanlah destarmu, dan pakailah kasutmu. Jangan selubungi mukamu, dan jangan makan roti perkabungan." Pagi harinya aku berbicara kepada bangsa Israel, dan malam harinya istriku meninggal dunia. Keesokan harinya, aku melakukan seperti diperintahkan kepadaku. Maka bangsa itu berkata kepadaku, "Tidakkah engkau bersedia memberitahukan kepada kami apa artinya ini bagi kami, bahwa engkau berlaku demikian?" Lalu aku menjawab mereka, "Sabda Tuhan sudah datang kepadaku. Katakanlah kepada kaum Israel, beginilah sabda Tuhan Allah. Sungguh, aku akan menajiskan tempat kudusku, kekuasaanmu yang kau banggakan, kenikmatan bagi mata dan jiwamu. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan yang kalian tinggalkan akan mati rebah oleh pedang. Kalian akan melakukan seperti yang kulakukan. Mukamu tidak akan kalian selubungi, dan roti perkabungan takkan kalian makan. Kepalamu akan berdestar, dan kakimu akan berkasut. Dan kalian tidak akan meratap ataupun menangis. Tetapi kalian akan hancur lebur dalam hukumanmu, dan kalian akan mengeluh seorang kepada yang lain. Demikianlah Yehezkiel menjadi lambang bagimu. Tepat seperti yang dilakukannya, begitulah yang akan kalian lakukan. Sesudah itu terjadi, kalian akan tahu bahwa Akulah Tuhan Allah." Demikianlah sabda Tuhan.
dan melupakan Allah yang melahirkan dikau. Ketika Tuhan melihat hal itu, maka Ia menolak mereka, karena Ia sakit hati oleh anak-anaknya laki-laki dan perempuan. Engkau telah melupakan Allah yang melahirkan dikau. Tuhan bersabda, Aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka dan melihat bagaimana kesudahan mereka. Sebab mereka itu suatu angkatan yang bengkok, anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan. Engkau telah melupakan Allah yang melahirkan dikau. Mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Allah. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat, dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Engkau telah melupakan Allah yang melahirkan dikau. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah yang hidup miskin terdorong oleh Roh Kudus, sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius bab 19 ayat 16 sampai dengan 22. Pada suatu hari ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus menjawab, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepada Yesus, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Lalu Yesus berkata, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari, dan ikutilah aku." Ketika mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih, sebab hartanya banyak. Demikianlah sabda Tuhan.
Apalagi yang masih kurang? Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Saya pernah membaca suatu percakapan fiktif. Dalam percakapan itu, seseorang bertanya kepada yang lain, "Apakah ia bahagia?" Orang yang ditanya itu mengiyakan. Kemudian orang itu bertanya lagi, "Apakah ia ingin memperoleh atau mencapai sesuatu yang lebih daripada yang ada sekarang?" Orang tersebut kembali mengiyakan pertanyaan itu. Maka si penanya itu mengatakan bahwa orang tersebut sebenarnya tidak bahagia karena ia masih menginginkan lebih. Tentu cerita ini bisa diperdebatkan lebih jauh. Tetapi sebenarnya percakapan tersebut mau mengatakan bahwa sebagian besar manusia tidak pernah benar-benar puas akan hidupnya. Ibu, Bapa, rekan muda, dan saudara seperjalanan yang terkasih, pertanyaan orang muda dalam Injil hari ini juga menjadi pergulatan hidup kita sehari-hari dalam kadar yang berbeda-beda. Setiap orang ingin hidup bahagia, dan kebahagiaan paripurna yang diharapkan oleh semua orang adalah kebahagiaan dalam hidup yang kekal. Saya membayangkan itulah kemungkinan pertama motivasi si pemuda kaya tersebut bertanya tentang resep memperoleh hidup kekal kepada Yesus. Menjawab pertanyaan itu, sang guru mengatakan bahwa ia harus menuruti segala perintah Allah. Dan pemuda itu kembali bertanya, "Perintah yang mana?" Yesus menyebutkan perintah-perintah tersebut. Dan dengan gagah pemuda itu menjawab bahwa ia sudah melakukan semua itu. Di sini bisa jadi terselip motivasi kedua, yaitu memegahkan diri. Ia ingin membuktikan bahwa ia sudah baik dan benar. Bahkan ia seperti menantang, apalagi yang masih kurang? Lalu jawaban pamungkas dari Yesus membuat si orang muda lemas, lunglai, dan ngeloyor pergi. "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Walau bukan bermaksud memisahkan secara tegas, sebagai umat beriman, kita memiliki dua kehidupan. Yang pertama, kehidupan sosial yang berhubungan dengan keluarga, pekerjaan, masyarakat, dan negara. Dan yang kedua adalah kehidupan beriman, atau sebagai umat Kristiani kita menyebutnya kehidupan menggereja, yang berkenaan dengan hidup rohani kita, hubungan kita dengan Tuhan, teman selingkungan, sekomunitas, pelayanan dalam gereja, dan sebagainya. Apakah jika kedua lingkup kehidupan itu sudah dilaksanakan dengan seksama, semuanya sudah pasti baik? Seperti jawaban orang muda yang kaya itu yang mengungkapkan kesalehannya, telah melaksanakan perintah-perintah Allah, kita perlu bertanya, apakah ia telah melakukannya dengan tulus? Apa motifnya? Jangan-jangan selama ini ia hanya melakukannya sebagai kewajiban semata. Pada zaman itu, orang-orang Yahudi percaya bahwa ganjaran dari perbuatan baik mereka
didapatkan saat mereka hidup. Salah satu tandanya adalah kekayaan yang dimiliki. Maka bisa jadi si pemuda ini pun menuruti perintah Allah hanya untuk mempertahankan kekayaannya. Kenyataannya, saat Yesus meminta dia untuk menjual seluruh hartanya, ia pergi dengan perasaan sedih. Disinilah Yesus memberikan ajarannya yang melampaui pemikiran zaman itu. Ternyata kesempurnaan yang diajukan oleh Yesus kepada si orang muda dan juga kepada kita semua adalah sebuah kenosis. Dalam bahasa Yunani, artinya pengosongan diri atas kehendak pribadi. Menuruti perintah Allah bukan sekadar menjauhi larangannya atau melakukan apa yang diminta, melainkan lebih daripada itu, Yesus menantang kita untuk memberi diri sepenuhnya dengan terlibat aktif dalam hidup bersama dengan orang lain, berbagi kasih, dan hal-hal yang dibutuhkan sesama di sekitar kita dari apa yang kita punya. Pengosongan diri mensyaratkan sikap bebas lepas. Seperti kata Yesus, apabila kita ingin sempurna, maka kita harus berani menjual yang kita punya, dalam arti melepaskan diri dari keterikatan pada hal-hal duniawi yang bukan melulu materi, melainkan juga apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita, seperti kesombongan, harga diri, sikap memegahkan diri, emosi yang tidak terkendali, dan sebagainya. Dengan melepaskan diri dari keterikatan duniawi dan sepenuhnya berpegang pada Tuhan, barulah kita bisa merasakan kepenuhan hidup menuju hidup yang kekal. Dan itu dimulai dari sekarang. Maka Yesus berkata, "Datanglah kemari dan ikutilah Aku." Marilah berdoa. Allah yang Maha Pemurah, Engkau senantiasa memberikan kecukupan pada kami umat-Mu, sehingga kami bisa terus menjalani hidup ini. Bimbinglah kami agar dapat mengikutimu dengan sikap bebas lepas dari ikatan-ikatan duniawi ini dan sepenuhnya berserah kepadamu, sehingga kami beroleh hidup yang penuh di dalam Yesus Kristus Putramu, karena Dialah Tuhan, Juru Selamat, dan Pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.